Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Sri Kasimin. Apa kabar bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga pula senantiasa Allah permudah segala aktivitas kita. Nah, lagi ngapain nih bunda-bunda? Udah masak apa belum? Masak apa hari ini bun? Nah, apapun yang kita masak semoga menjadi menu yang disukai keluarga ya. Nah, kalau Bu Sri hari ini nggak share kegiatan masak-masak, tapi Bu Sri mau bersih-bersih dan beberes halaman serta teras rumah Ibu serta menata tanaman hias. Nah, tadi pagi tuh saat jam 7 pagi tadi tuh Ibu udah ngeluarin bunga ini ya, ngeluarin tanaman-tanaman Ibu, terutama aglonema ini Ibu jemur di bawah sinar matahari pagi supaya sehat lah ya, supaya dia terkena sinar matahari pagi kayak gitu, karena kan ini di tempat teduh, karena si aglonema ini kan nggak tahan kena sinar matahari secara langsung apalagi siang hari gitu ya. Jadi Ibu selalu menjemur aglonema Ibu ini di matahari pagi gitu supaya daunnya juga merah-merah dan merona lah gitu ya, supaya sehat gitu kan. Selain Ibu juga selalu nyemprotnya dengan vitamin B1 gitu ya, daun-daunannya itu supaya segar gitu ya. Nah, jadi ini udah siap Ibu jemur, sekarang Ibu pindahkan dan Ibu tata lagi ke raknya ya, ke tempat-tempatnya. Ini udah mulai subur sih tanaman Ibu. Jadi ini Ibu berulang dan berulang ya menanam aglonema, karena yang lalu ya itulah mati gitu kan, keseringan mati sih sebenarnya. Tapi karena kita hobi ya kita beli lagi, kita coba lagi tanam. Pokoknya Ibu itu nggak bosan untuk mencoba gitu ya. Ini bunga ini Ibu kurang tahu kayak jenis calathea ya, tapi calathea apa itu nggak tahu juga, lupa Ibu gitu ya. Itu kemarin itu Bapak yang pilih ya, beli bunga itu satu plannya itu 40.000 ya kalau nggak salah. Nah, itu Bapak beli 2 plan gitu. Dan ini bunga pakis kribo itu ternyata nggak tahan kena kalau di teduhan aja gitu ya. Kemarin itu diletakkan di rak, lama-lama menguning daunnya gitu, nggak segar, nggak fresh gitu. Jadi udah sekarang Ibu pindah aja ke rak yang di depan situ, memang ternyata lebih menghijau dia. Ibu pindah beberapa hari aja gitu udah mulai menghijau gitu, berarti dia memang nggak suka apa ya di teduhan sekali gitu ya, maunya dia ada juga kena sinar matahari. Pokoknya dia memang di tepi-tepi teras gitu dia sukanya ternyata ya. Dan itu sekarang udah Ibu pindah di situ. Nah, sekarang Ibu pindah lagi, ini bunga-bunga ini kan tadinya ini di dalam rumah. Nah, tadi malam itu Ibu keluarin gitu, jadi Ibu letak-letakin aja di meja gitu supaya kena menghirup udara malam gitu ya, karena kan pertukaran udaranya gitu ya, karena malam kan memang harus dikeluarkan gitu tanaman-tanaman hias yang ada dalam ruangan. Walaupun ada juga sih tanaman yang nggak harus dikeluarin juga nggak apa-apa, misalnya kayak sansevieria itu kan memang dia pembersih udara ya gitu, tapi karena Ibu suka juga tetap Ibu keluarin juga karena kan supaya sehat juga ya, karena kalau di dalam ruangan terus kan kayaknya terganggu juga pertumbuhannya kayak gitu ya kalau keseringan. Paling jadi setidaknya 2 hari sekali Ibu keluarkan gitu ya. Kerjaan Ibu ya jadinya keluar masuk gitulah ya, bawa tanaman hias gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, supaya rumahnya itu asri, supaya rumahnya itu adem gitu ya. Ibu pokoknya senang gitu ya kan, ya merupakan kegiatan Ibu juga gitu, karena kan kalau apa yang kita suka itu pastinya kita nggak bosan, nggak lelah juga gitu ya. Dan dengan tanaman-tanaman hias ini kan terapi juga ya kalau buat Ibu sih. Mata kita juga sejuk memandangnya gitu, juga hiburan juga buat Ibu gitu. Pokoknya seneng aja ya. Dan dengan merawat tanaman hias ini buat Ibu ya selain hiburan juga bisa menghilangkan kejenuhan lah ya, kejenuhan kita dalam biasa lah ya melaksanakan aktivitas kerjaan kita di rumah sehari-hari itu pasti kan kita ada rasa jenuhnya juga. Nah, Ibu selingi dengan merawat tanaman hias itu jadinya menjadi hiburan gitu.
Jadi kalau ibu kepengen refreshing gitu ya, ibu refreshingnya ya kayak gitulah, yang ada kebun-kebun bunga gitu, yang ada taman-taman bunganya gitu gitu kan, lihat-lihat gitu kan, nanti pasti ada yang tertarik ya dibeli, nggak bisa yang mahal, yang murah juga gitu kan, kan nggak harus yang mahal juga kita beli bunga ya kan, yang penting bagus gitu. Bunga yang murah-murah juga kalau kita rawat, bunganya sehat kan jadi bagus ya, jadi cantik gitu, mempercantik ruangan juga gitu. Pernah loh kemarin itu ada temen ibu datang gitu kan, loh ini kan bunga yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya katanya kan. Ada itu bunga kayak jenis singonium gitu kan, ibu letakkan di dalam gitu, kebetulan udah rimbun gitu kan. Ini kan bunga yang di jalan-jalan itu, kata ini kan bunganya murah loh ini gitu katanya. Dia sih seloroh ya. Terus bilang iya memang, bilang tapi kok cantik ya di sini gitu. Ya makanya itu, jadi bunga itu bukan harus mahal juga, harus jadi cantik gitu. Yang murah pun kalau kita rawat jadi sehat, jadi kan cantik gitu ya. Jadinya kita nengoknya juga enak gitu, mandangnya juga enak gitu. Jadi kalau ibu bunganya nggak harus mahal, pasnya pot-pot bunganya gitu juga nggak harus mahal gitu. Pokoknya yang ada aja gitu Bu ya, semampu sesuai kemampuan ibu lah kayak gitu. Jadi ya tetap cantik ya, kata teman-teman ibu. Cantik ya setelah dirawat di dalam rumah ini, cantik. Sementara tempatnya dia itu kadang katanya selalu dibuang malah. Oh tempat aku nih dibuang katanya kayak gitu. Sayang kan, dan ternyata kalau dirawat itu bagus ya ternyata, jadinya tertarik mau merawat lagi dianya katanya. Jadi ibu bilang ya bunga singonium itu yang dianggap bunga murahan mungkin ya gitu. Tapi karena di rumah ibu itu kan ibu suka ngelap-lap daunnya gitu ya. Tapi ibu ngelapnya itu nggak pakai baby oil sih. Ada yang bilang suruh pakai baby oil gitu ya, tapi ibu nggak pakai baby oil. Ibu ngelap daun-daun bunga ibu itu pakai Sunlight ya, atau sabun cuci piring merek apa aja lah gitu. Nah itu pakai Sunlight yang kita cairkan lah ya ke dalam larutan air, kita larutkan ke air gitu, terus baru kita lap pakai menggunakan, kalau ibu sih pakai kapas atau bisa juga pakai kain yang halus misalnya dari bahan kaos gitu ya. Nah, itu makanya daunnya itu mengkilat gitu, hijau gitu kan. Nah, jadi makanya lu kok bisa gini gitu ya, kayak dikasih minyak gitu dia, jadinya dia mengkilat gitu. Itu selain bagus, bunganya juga bisa menghilangkan kutu-kutu kan gitu, menghilangkan kutu-kutu yang ada nempel di dedaunannya gitu. Makanya bagus gitu. Nah, jadi dengan merawat bunga ini sebenarnya ya menurut ibu itu juga mengajarin kita untuk menjadi orang yang sabar juga ya, melatih kesabaran gitu. Karena dengan merawat bunga itu kan kita bisa lebih menghargai tentang lebih mempelajari tentang arti kesabaran itu. Sabar menanti saat yang kita nantikan, bunga itu yang udah kita rawat lama tiba-tiba berbunga gitu. Kayaknya seneng ya kalau tanaman kita tuh berbunga kayak gitu. Nah itu kegiatan pagi tadi udah selesai dan ibu udah istirahat juga. Nah tadi tuh ada gerimis-gerimis sedikit gitu ya. Jadi ini kegiatan di sore hari ya. Di sore hari ibu lanjutin untuk bersih-bersih di halamannya. Nah ini buah jambu hasil tanaman bapak udah mulai berbuah. Alhamdulillah nggak rontok ya. Biasanya rontok gitu. Kemarin itu pernah berbuah tapi pada rontok, buahnya belum sempat besar udah pada rontok gitu. Itu jambu, jenis jambu madu yang merah gitu ya. Ya mudah-mudahan aja nggak rontok lah, nanti kayaknya mau dibungkus-bungkus gitulah sama bapak supaya nggak dimakan serangga gitu ya. Itulah ya, kayak seperti yang ibu bilang tadi gitu. Kita harus sabar menanti sebuah keinginan yang selama ini kita tunggu ya, kita nantikan. Kayak buah jambu itu ya, kita nanamnya udah lama nggak berbuah-buah, nah tiba-tiba berbuah, kayaknya senang gitu. Padahal sih kalau masalah jambu itu, buah jambu bisa aja sih kita beli gitu, berapalah ya sekilonya gitu. Cuman kita kan punya rasa kepuasan tersendiri gitu kalau kita memetik hasil tanaman kita sendiri gitu. Misalnya kayak ibu juga nanam cabai-cabai juga ada di situ ya, yang cuman nggak subur ya, udah ibu pupuk juga, udah ibu semprot juga nggak subur gitu ya. Itu tapi udah terhibur lah si jambu tadi udah berbuah ya, kayaknya
mulai banyak juga putih-putihnya, bunga-bunganya itu udah bermunculan gitu ya. Syukur-syukur aja nggak ini ya, nggak rontok gitu. Nah ini lanjutin nyapu halamannya. Ini kotor dari kemarin juga belum disapu ya, belum disapu tadi siang, tadi pagi itu yang waktu ibu bersih-bersih tuh keburu panas, jadi udahlah ibu lanjutin di sore. Ternyata gerimis sorenya, jadi ini mendung-mendung manja gitu ya bunda. Dan selain udah kotor juga ya, karena kan ada tiupan angin ya, jadi daun-daun itu berguguran diterpa angin gitu, jadinya selain kotor juga kebetulan habis gerimis mendung gitu, jadi nggak panas kan. Makanya ibu ya udahlah ibu lanjutin aja nyapu halaman gitu ya, yang tadi siang tuh kan panas gitu ya, udah capek juga kan. Itu ngurus-ngurus bunga itu memang merawat bunga, nata-nata bunga itu kayaknya sepele tapi capek juga bun gitu ya, karena kan butuh waktu juga gitu. Makanya di saat kalau kita mengurus-ngurus bunga itu, ngerawat bunga itu dipastikan udah siap masak. Atau kadang-kadang kalau memang khusus mau merawat bunga ini, tanaman ini, ibu nggak masak, misalnya beli gitu kan. Kalau misalnya sambil masak apa semua kayaknya aduh capek kali ya, karena kan banyak yang bunga-bunga yang ini. Ibu hitung bunga-bunga ibu ini semua ada lebih dari 100 pot 100 plant lebih gitu ya, lebih bahkan ya, sampai yang di atas sana juga gitu. Nggak terasa ya, beli satu pindahin satu, jadi terakhirnya banyak gitu ya. Jadi makanya itu kalau udah merawat bunga secara keseluruhan itu nggak bisa sambil masak gitu bunda, karena ya capek kali lah gitu ya kan. Ibu kan udah selalu bilang juga nggak harus maksain semua harus siap gitu, mana yang bisa kepegang aja gitu. Udah kalau kayak halaman ini kan karena udah terlalu kotor kali gitu ya. Nah udah siap semuanya bun, sekarang Ibu Sri mau mandi dulu ya. Nah demikian video ibu kali ini, terima kasih, assalamualaikum.